Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya Yunus Agung. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Masih berkaitan dengan kerohanian. Jika pada video pertama saya membahas gambaran umum mengenai kerohanian, apa itu kerohanian, mengapa kerohanian itu penting, dan siapa yang membutuhkan kerohanian itu sendiri. Nah, pada video lanjutan ini, pada sesi yang membahas mengenai kerohanian juga, saya akan membahas lebih jauh mengenai kerohanian dari sudut pandang yang lebih dalam. Memahami kerohanian itu bukan sesuatu hal yang mudah. Namun, memahami kerohanian di sini, memahami hubungan kita, memahami interaksi kita dengan Tuhan, ini yang lebih utama. Seseorang akan dapat dikatakan rohani ketika dia mampu dan dapat menjalin interaksi dan komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Pada video kedua ini, saya akan menjabarkan hal-hal praktisnya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan membangun kerohanian. Yang pertama, di mana kerohanian itu bisa kita bangun? Di mana berbicara mengenai posisi geografis, tentunya dimanapun kita berada, kita bisa membangun kerohanian kita. Kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah. Kita bisa berdoa kapan saja. Kita bisa membangun hubungan kerohanian dengan Allah dengan cara kita menyaksikan film-film rohani yang membangun dengan kita duduk aktif dan berperan di dalam sebuah kegiatan persekutuan dan sebagainya. Dimanapun tidak ada batasannya. Pertumbuhan kerohanian itu tidak memiliki batasan. Jika ada dalam kepercayaan atau agama lain berbicara bahwa ibadah rohanian itu dibuktikan dari datangnya kita ke tempat ibadah. Namun di dalam kekristenan saya katakan tidak. Berbicara di mana kita bisa membangun kerohanian, dimanapun Allah adalah pribadi yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada, kita bisa menjalin komunikasi. Kita dapat berinteraksi dengan Tuhan langsung karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita harus membangun kerohanian itu sendiri. Di sini berbicara mengenai cara. Membangun kerohanian itu pada dasarnya sesuatu hal yang simpel, sesuatu hal yang sederhana, diperlukan kemauan dan keinginan dari setiap orang. Jika kita memiliki keinginan yang kuat, memiliki kemauan yang kuat untuk membangun relasi dengan Tuhan, kita akan berperan aktif di dalamnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita bisa membaca firman Tuhan. Kita bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita dapat melihat apa yang Allah lakukan di dalam cerita-cerita di dalam Alkitab. Dan kita bisa meneladani bagaimana cara Allah memelihara umatnya. Kedua, kita bisa mendengarkan Alkitab audio. Kita menyisihkan jam-jam kita yang ada untuk kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita bisa aktif di dalam persekutuan gereja. Kita bisa aktif di dalam komunitas-komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kerohanian, ataupun kegiatan apapun yang menyentuh hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun kerohanian ini diperlukan kemauan, kesadaran dari diri kita. Kita tidak bisa dipaksa. Kita sudah dewasa, kita bukan lagi anak-anak yang harus disuapi. Tapi ketika kita memerlukan kerohanian, ketika kita ingin menjalin relasi yang baik,
membangun hubungan kerohanian yang baik dengan Tuhan, kita harus memiliki kesadaran yang kuat. Yang ketiga, kapan saja kita bisa membangun kerohanian. Seperti yang tadi saya sampaikan di bagian awal, berbicara mengenai waktu. Kita bisa membangun hubungan kerohanian kapan saja, tatkala kita sendiri, berkumpul dengan teman, berdiskusi dengan orang lain, apakah di tempat kerja kita, di gereja kita, di sekolah kita bisa menjalin relasi dan komunikasi. Ingat bahwa kerohanian ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa diwujudkan. Seseorang akan dapat dikatakan rohani dan akan tampak dari gaya hidupnya. Tidak akan mungkin orang yang rohani tetapi dia memiliki gaya hidup yang jelek. Tidak akan mungkin orang yang memiliki kerohanian yang baik, dia akan hidup sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Tentunya orang yang memiliki kerohanian yang baik akan tercermin dari gaya hidupnya, akan tercermin dari kata-katanya yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Bahwa kerohanian ini sesuatu hal yang penting. Mari kita bangun kerohanian kita untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan sebagai bagian daripada pembahasan kerohanian. Saya harap saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dapat membangun relasi dengan Tuhan sebagaimana seorang bapa kepada anak dan anak kepada bapa. Ingatlah bahwa Tuhan telah datang ke dunia menebus dosa manusia. Dia ingin menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan dengan dia. Ketika Yesus sudah menjalankan misinya di dunia, saatnya kita pun harus bangkit membangun kerohanian kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Bukan cinta tapi tanpa ada tindakan nyata. Shalom dan Tuhan memberkati.